Halo, selamat malam teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan bicara lagi tentang situasi politik Indonesia saat ini yang berada dalam fase konsolidasi kekuasaan. Jadi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo saat ini berupaya menampilkan stabilitas nasional dengan menekankan persatuan, kerjasama lintas partai dan fokus pada program-program strategis negara. Narasi besar yang dibangun adalah meninggalkan polarisasi politik dan mengalihkan energi bangsa pada pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Namun di balik upaya stabilisasi tersebut, muncul perdebatan serius tentang arah demokrasi. Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke DPRD memicu kontroversi yang luas. Sebagian pihak menilai ini sebagai langkah efisiensi, sementara kritik publik melihatnya sebagai kemunduran dalam demokrasi dan pengurangan hak politik rakyat di tingkat lokal. Isu ini menjadi simbol tarik-menarik di antara stabilitas kekuasaan dan partisipasi publik. Di sisi lain, proyek ibu kota negara juga terus berjalan dan diposisikan sebagai proyek politik jangka panjang. Pemerintah menegaskan ibu kota Nusantara akan menjadi pusat politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Namun meski demikian, tantangan anggaran, kesiapan birokrasi, dan dukungan publik masih menjadi perdebatan yang terus mengiringi proyek ini. Dalam bidang ekonomi politik, pemerintah menghadapi tekanan dari pasar dan pelaku usaha. Fluktuasi pasar modal, kebijakan sektor tambang, serta dinamika ekspor komoditas menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Stabilitas ekonomi menjadi ujian penting legitimasi pemerintahan di mata publik dan investor. Pada level global, Indonesia tetap menegaskan politik luar negeri yang bebas aktif dan non-blok. Meski dunia semakin terpolarisasi oleh konflik geopolitik, posisi ini memperlihatkan upaya Indonesia menjaga kemandirian politik di tengah tekanan kekuatan besar dunia. Sementara itu, masyarakat terutama generasi muda semakin melek politik. Media sosial menjadi ruang utama diskusi, kritik, dan pembentukan opini publik. Isu lingkungan, hukum, keadilan sosial, dan transparansi kekuasaan semakin sering menjadi bahan perbincangan, menandakan bahwa apatisme politik mulai bergeser menjadi keterlibatan yang lebih aktif. Secara keseluruhan, politik Indonesia saat ini bergerak di antara dua arus besar, keinginan menjaga stabilitas dan kekuasaan, serta tuntutan publik akan demokrasi yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel. Arah politik ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga narasi politik ini dapat mengembangkan wawasan kita dan lebih melek lagi mengenai politik Indonesia dan politik dunia.